Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Widyastuti, NIM 20102310023. Pembahasan kali ini bertema pembelajaran HOTS, High Order Thinking Skills. Saya di sini akan menjelaskan tentang tantangan abad 21, pentingnya HOTS pada abad 21, macam-macam HOTS, model pembelajaran yang sesuai untuk HOTS, dan cara mengembangkan HOTS. Pembahasan yang pertama, tantangan pendidikan abad 21. Adanya tanda-tanda zaman yang dapat menghancurkan masa depan bangsa. Thomas Lickona, profesor dari Cornell University, sebagaimana dikutip Masnur, mengatakan adanya 10 tanda sebuah bangsa menuju kehancuran, yaitu meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk, pengaruh grup yang kuat dalam tindakan kekerasan, meningkatnya perilaku merusak diri seperti penggunaan narkoba maupun alkohol, semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, menurunnya etos kerja, semakin rendahnya rasa hormat pada orang tua dan guru, rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara, membudayanya ketidakjujuran, dan adanya rasa saling curiga dan kekerasan di antara sesama. Adanya sebagian masyarakat yang memiliki mental block, yaitu cara berpikir dan berperasaan yang terhalang oleh ilusi yang sebenarnya, membuat kita terhambat untuk melangkah menuju kesuksesan. Mental block biasanya terjadi disebabkan karena pandangan yang buruk terhadap kemampuan sendiri, bad experience, lingkungan yang buruk, rujukan yang buruk, dan pendidikan yang buruk. Kurangnya pengertian karakter atau akhlak, yang sering diartikan sikap atau perilaku yang sudah mendarah daging, yang terdiri dari perilaku yang baik dan yang buruk. Namun, orang yang akhlaknya baik itu ternyata juga bisa melakukan tindakan dan perbuatan yang tidak terpuji, seperti merusak hutan, melakukan perdagangan ilegal, membungkam uang, melakukan korupsi, menerima suap, dan bahkan berzina. Rumusan pendidikan karakter bangsa di sekolah saat ini semakin memudar. Beberapa mata pelajar yang diyakini sebagai bersentuhan dengan pembinaan karakter bangsa, seperti pendidikan moral Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan budi pekerti, dan pendidikan sopan santun, semakin kurang diminati. Demikian pula pendidikan agama yang berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia terjebak pada pemberian pengetahuan agama yang bersifat kognitif. Berbagai mata pelajaran ini digeser oleh mata pelajaran yang berkaitan dengan pengembangan wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan. Dalam pengantarnya, Paulina Panen menyebutkan 3 tantangan pendidikan abad 21. Yang pertama, globalisasi, keberpihakan pada siswa dan belajar, pengembangan teknologi yang pesat dan pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Ketiga hal yang disebutkan oleh Panen itu menunjukkan bahwa pendidikan tradisional yang bertumpu kepada memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa di dalam kelas sudah harus dibuang. Isi dan materi belajar harus disusun untuk menyiapkan mahasiswa atau siswa mampu hidup dalam era globalisasi di mana perjumpaan antar budaya dan nilai-nilai terjadi sedemikian masif. Pendidikan harus diarahkan untuk memfasilitasi siswa daripada sekedar mengukur kemajuan akademik. Yang kedua, pentingnya HOTS pada abad 21. Dari tantangan-tantangan yang ada pada abad 21, maka penting sekali HOTS dalam meningkatkan penguatan pendidikan karakter peserta didik dengan pembelajaran dan penilaian HOTS untuk memiliki keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, keterampilan berkolaborasi, keterampilan berkreasi, dan keterampilan berkomunikasi. Yang ketiga, macam-macam HOTS, Higher of Thinking Skills. Keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai transfer or knowledge. Keterampilan berpikir tingkat tinggi erat kaitannya dengan keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, efektif, dan psikomotor yang
terjadi satu kesatuan dalam proses belajar mengajar. Keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai critical and creative thinking. Berpikir kreatif menerapkan kemampuan yang sebagian besar dari kita yang terlahir bukan pemikir kreatif alami. Perlu teknik khusus yang diperlukan untuk membantu menggunakan otak kita dengan cara yang berbeda. Keterampilan berpikir kritis ini berperan sangat penting dalam mempersiapkan peserta didik agar menjadi pemecah masalah yang baik dan mampu membuat keputusan maupun kesimpulan yang matang dan mampu dipertanggungjawabkan secara akademis. Keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai problem solving. Keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai problem solving diperlukan dalam proses pembelajaran karena pembelajaran yang dirancang dengan pendekatan pembelajaran berorientasi pada keterampilan tingkat tinggi tidak dapat dipisahkan dari kombinasi keterampilan berpikir dan keterampilan kreativitas untuk memecahkan masalah. Keterampilan pemecahan masalah merupakan keterampilan para ahli yang memiliki keinginan kuat untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari. Kurikulum 2013 telah mengadopsi taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Yang keempat, model pembelajaran yang sesuai untuk HOTS. Yang pertama, model discovery learning. Sintak model discovery learning ini: 1. Pemberian rangsangan, pernyataan atau identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan menarik simpulan atau generalisasi. 2. Model pembelajaran problem-based learning. Sintak model problem-based learning ini menurut Arens pikir berikut. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing menyelidikkan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 3. Model pembelajaran project-based learning adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah. Dilakukan secara berkelompok atau mandiri melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu dan dituangkan dalam sebuah produk untuk selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain. Yang kelima, cara mengembangkan HOTS. Cara mengembangkan HOTS pada peserta didik: yang pertama, mengetahui kurikulum yang diterapkan. Kedua, membuat pertanyaan yang memancing keterampilan berpikir yang sulit, bukan pertanyaan yang secara struktur sulit. Memberikan tugas pada peserta didik tanpa kita ketahui apa solusinya. Mengajak peserta didik untuk mulai mengumpulkan informasi, mulai membangun aktivitas keterampilan berpikir dari tingkat yang rendah dulu, dan mengembangkan keterampilan peserta didik secara bertahap. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.